Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silakan kalian siapkan buku paket IPS seperti biasa, ya. Oke, sekarang kita sudah masuk bab kedua tentang sumber daya alam Indonesia. Silakan buka buku paket halaman 36. Sudah? Oke, untuk bab 2 ini, poin-poin yang akan dipelajari yang pertama adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, persebaran sumber daya alam Indonesia. Oke, baik. Ibu mau tanya sekarang, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Oke, silakan. Ya, sumber daya alam adalah segala potensi alam, baik berupa makhluk hidup, benda mati, ya, air, tanah, tanaman, hewan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi. Coba sebutkan sumber daya alam berdasarkan pemulihannya, kemudian berdasarkan sifatnya, dan juga berdasarkan letaknya. Ada yang tahu? Oke, berdasarkan pemulihannya dibagi menjadi dua, betul. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silakan kalian buka buku paket halaman 37. Mari kita baca bersama-sama, oke? Udah ketemu halaman 37? Ya, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya jenis sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya. Nah, untuk contohnya seperti kesuburan tanah, kemudian air, hutan, padang rumput, pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya apa? Nah, dalam pemulihannya ini tidak memerlukan waktu yang terlalu lama gitu, dan juga relatif mudah. Paham ya anak-anak? Oke, kemudian yang kedua, apa bedanya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama dalam pemulihannya. Bahkan apa? Jika telah habis dimanfaatkan tidak dapat pulih sama sekali. Contohnya, ya, batu bara dan juga minyak bumi. Ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya, betul? Oke, selanjutnya, berdasarkan sifatnya ada sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Nah, kata kuncinya hayati artinya apa? Makhluk hidup, baik berupa hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan non hayati berarti artinya kebalikannya dari hayati, benda mati, ya. Contohnya seperti bahan galian atau bahan tambang. Oke, lanjut, buka halaman 38. Ya, berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, sumber daya alam akuatik dan juga sumber daya alam terestrial. Oke, sumber daya akuatik berarti letaknya di mana? Ya, berarti letaknya di perairan. Betul. Contohnya seperti apa di perairan? Ikan, betul. Rumput laut. Oke, betul. Kemudian energi gelombang. Nah, itu adalah sumber daya alam akuatik, letaknya di perairan. Kemudian yang kedua apa? Sumber daya alam terestrial. Berarti letaknya di daratan. Yang di darat apa aja contohnya? Tanah. Oke, betul. Kemudian apa lagi? Hutan dan juga bahan galian. Udah paham semua ya untuk sumber daya alam macam-macamnya? Oke, next
selanjutnya potensi sumber daya alam tanah. Nah, untuk manfaat tanah, yang pertama, penyediaan unsur hara untuk tumbuhan. Yang kedua, penyedia makanan untuk flora dan juga fauna. Kita ketahui bersama bahwa flora dan fauna ini mendapatkan makanan dari tanah. Ada yang mendapatkan dari tanah. Contohnya apa? Cacing, ya, betul. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah tempat tinggal manusia, betul. Manfaat yang keempat adalah sumber bahan baku kerajinan tangan. Kemudian yang kelima, memiliki nilai ekonomis. Maksudnya apa? Ini adalah bisa disewa belikan tanah ini, gitu ya. Oke, itu adalah potensi sumber daya tanah. Selanjutnya yang kedua, potensi sumber daya air. Nah, kita ketahui semua bahwa air itu memiliki banyak manfaatnya. Kita itu tidak bisa hidup tanpa air, betul? Banyak sekali manfaat air. Untuk mandi, mencuci, ya, menyiram tanaman, mengaliri sawah, dan juga lain-lain. Dan masih banyak lagi tentunya manfaat dari potensi sumber daya alam air. Oke, selanjutnya potensi sumber daya alam laut. Nah, silakan kalian buka halaman 43. Nah, sudah ya. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang memisahkan benua atau pulau. Untuk potensi yang dikembangkan antara lain perikanan laut, terumbu karang, padang lamun, dan juga rumput laut. Nah, betul ya. Oke, kemudian manfaatnya apa terumbu karang? Yang pertama adalah sebagai bahan makanan seperti ikan, udang, mutiara, alga, teripang, dan juga lain-lain. Nah, terumbu karang ini juga tempat berkembang biaknya biota perairan. Kemudian yang ketiga, penghalang pasir yang dapat mencegah terjadinya erosi pasir. Oke, selanjutnya padang lamun. Nah, padang lamun ini adalah hamparan tumbuhan berbunga yang sudah dapat menyesuaikan diri di dasar laut. Kemudian yang kedua adalah rumput laut. Sudah tahu semua ya manfaatnya. Nah, selain bisa dimakan, rumput laut berfungsi juga sebagai bahan industri pembuat sabun, lotion, dan juga sampo. Oke, itu tadi adalah potensi sumber daya laut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, potensi sumber daya udara. Kita ketahui di kota, udara itu sudah tercemar, ya. Asap kendaraan di mana-mana, asap belum lagi ditambah asap pabrik, ya. Nah, kemudian bagaimana cara pemulihannya? Bagaimana cara pengelolaan udaranya? Oke, kita lihat slide berikut ini. Cara pengelolaan udara yang dapat digunakan, yang pertama, mengganti energi minyak dengan sumber lain. Contohnya, matahari. Kemudian, yang kedua, memperkecil penggunaan mobil pribadi. Kemudian, mengutamakan kendaraan massal, ya. Selanjutnya, menggunakan kendaraan yang irit bahan bakar. Yang keempat, memasang penyaring pada cerobong asap yang ada di pabrik-pabrik. Dan yang terakhir adalah menekan pertumbuhan populasi manusia. Itu adalah potensi sumber daya alam udara. Oke, selanjutnya potensi sumber daya alam hutan. Nah, untuk potensi sumber daya alam hutan ada di halaman 45. Jenis-jenis hutannya. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ya. Hutan hujan tropis ini biasanya terdapat di lingkungan iklim tropika
Jenisnya ditandai oleh keanekaragaman tumbuhan baik jumlah maupun jenisnya, sehingga sering disebut hutan heterogen. Ciri lainnya apa? Adanya jenis tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Contohnya apa? Anggrek, kemudian lumut, dan juga jamur. Itu adalah contoh tumbuhan yang menempel, ya. Kemudian apalagi? Hutan hujan tropis ini tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki suhu udara, kelembapan, dan juga curah hujan yang tinggi. Yang kedua, hutan muson atau hutan musim. Cirinya apa? Oke, ciri hutan musim adalah adanya tanaman meranggas. Meranggas ini artinya menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Coba tebak, pohon apa yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Iya betul, pohon jati. Ini adalah contoh hutan musim atau hutan muson. Selanjutnya, hutan mangrove atau hutan rawa, ya, hutan bakau. Mangrove itu hutan bakau, biasanya tumbuh di pesisir pantai. Tujuannya apa? Untuk mencegah abrasi pantai. Oke, selanjutnya yang terakhir, potensi sumber daya alam pertambangan. Selanjutnya, potensi sumber daya alam pertambangan. Nah, untuk pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang menyeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Oke, anak-anak, sampai sini sudah paham semua? Oke, jika sudah, untuk persebaran sumber daya alam di darat dan di laut, kalian bisa baca di halaman 48. Oke? Kalau sudah jelas semua, Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Oke, tugasnya apa? Silakan kalian kerjakan buku paket halaman 53. Catat ya, buku paket halaman 53, uji kompetensi bab 2. Kalian kerjakan bab A, bagian yang A, dan juga bagian yang B. Bagian yang A langsung kerjakan di buku paket. Kemudian bagian yang B, tulis jawabannya saja, boleh di buku tulis. Kalau sudah, silakan kirim ke WA Bu Lala ataupun boleh ke email. Oke? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian semua mengerti, paham, dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.